Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali bersama saya, Bapak Ahmad Suyanto, pada mata pelajaran pemrograman dasar. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa itu bahasa pemrograman, apa itu algoritma. Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya tentang struktur algoritma dan tipe data. Namun sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa sejenak, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan di dalam memahami pelajaran pemrograman dasar. Baiklah, berdoa mulai. Selesai, terima kasih. Baik saja, langsung kita lanjutkan untuk pembahasan program. Nah, ini sebelum kita ke programnya, kemarin kita sudah bahas tentang algoritma pemrograman. Jadi untuk kali ini kita akan memahami tentang simbol-simbol di dalam sebuah flowchart. Untuk beberapa simbol flowchart ini sudah kami tampilkan ya. Yang pertama ada oval, ini namanya terminator. Ini dibuat untuk memulai atau mengakhiri sebuah program. Kemudian yang bentuk ini jajaran genjang, ini input atau output. Jadi inputnya apa, program itu outputnya apa, nanti pakai gambar ini. Kemudian seleksi pilihan bentuk bola ketupat. Kemudian di sini ada juga yang proses ya. Nah, proses bentuknya persegi panjang. Kemudian ada persegi panjang rangkap dua seperti ini, namanya lambang fungsi atau subprogram. Kemudian bentuk lingkaran digunakan sebagai penghubung. Untuk bentuk seperti ini, predefin data untuk mendefinisikan data. Kemudian yang ini adalah untuk persegi penghubung halaman berbeda. Jadi ini adalah lambang-lambang di dalam flowchart yang nanti kita akan gunakan. Kemudian sistem flowchart, nah, ada sistem flowchart. Jadi ini lambang-lambangnya. Ya. Kalau seperti ini berarti printer, ini keyboard, ini display monitor, ini file atau storage penyimpanan, ya. Ini sorting, pemilihan, ekstrak, merge, kemudian magnetic disk, dan ini ada magnetic tape dan juga delay. Ini sistem-sistem flowchart. Nah, di buku paket juga sudah ada bentuk-bentuk seperti ini, bisa kalian baca kalau misalkan kurang paham. Kemudian, nah ini adalah salah satu contoh flowchart pemilihan bilangan. Misalkan kita untuk dalam memilih bilangan, menentukan bilangan apakah bilangan A lebih besar daripada bilangan B, ini satu kan mulai. Prosesnya mulai, kemudian masukkan bilangan A dan B. Kemudian apakah bilangan A lebih besar B? Bila ya, cetak A. Bila tidak, cetak B. Selesai. Kalau dalam bentuk flowchartnya seperti ini. Nah, tadi lambang ini namanya terminator. Terminator mulai, kemudian input. Input ini kita memasukkan data ke program. Input bilangan A sama B. Kemudian di sini, nah, apakah A sama dengan A lebih besar B? Kalau iya, maka cetak A. Kalau tidak, maka cetak B. Jadi intinya bilangan ini adalah dari A mana yang bilangan paling besar, apakah A apa B, dia menyeleksinya di sini, kemudian ini jika benar maka cetak, jika tidak dia yang otomatis kan yang mencetak B. Nah, kemudian selesai. Nah, ini lambang lagi terminator. Nah, inilah contoh sederhana penggunaan flowchart. Dengan flowchart ini kita sudah bisa membaca tentang program mulai dari input sampai pada output. Nah, bentuk seperti tadi adalah bentuk printer cetak, sama seperti yang ada di sini. Ya, ini. Kemudian struktur algoritma. Itu tadi flowchartnya. Sekarang perlu kalian pahami beberapa struktur algoritma. Yang pertama ada bagian kepala atau header. Ini memuat nama algoritma serta informasi atau keterangan-keterangan tentang algoritma yang ditulis. Jadi ada headernya. Kemudian bagian deklarasi, definisi variabel. Variabel itu nanti kita akan bahas selanjutnya. Apa? Memuat definisi nama variabel, nama tetapan, nama prosedur, fungsi, tipe data yang akan digunakan. Kemudian
bagian deskripsi rincian langkah. Jadi setelah variabel di atas header variabel, kemudian ada langkah-langkah apa yang kita buat, langkah-langkah untuk penyelesaian masalah. Misalnya tadi yang pemilihan apa angka yang sebelumnya tadi, bagaimana ketika memecahkan bahwa angka A itu lebih besar daripada angka B. Nah, itu nanti kita bahas di deskripsi. Jadi di sini langkah-langkah, termasuk beberapa perintah seperti membaca data, kemudian menampilkan, ulangi, kemudian yang mengubah data input menjadi data output. Nah, contoh ini algoritma menghitung luas lingkaran. Coba kalian pahami baik-baik, ini ada algoritma luas lingkaran. Ini namanya header. Jadi, tanda kurung kurawal ini adalah sebuah informasi atau informasi tambahan. Ini tidak dijalankan di program. Menghitung luas lingkaran apabila jari-jari lingkaran tersebut diberikan. Deklarasi di sini ada namanya tipe data, definisi nama tetapan. Misal integer n sama dengan 10. Float pi sama dengan 3,14. Definisi variabel float jari-jari luas. Nah, ini deskripsinya red jari-jari luas sama dengan pi kali jari-jari kali jari-jari. Red tulis sama dengan luas. Nah, ini ketemu luasnya nanti. Jadi ada 3 bagian dalam sebuah algoritma, ada header, ada deklarasi, ada deskripsi. Yang di sini berisi langkah-langkah termasuk ini membaca, menghitung ya. Kalau deklarasi ini hanya nama-nama variabel. Nah, contoh lagi ini ada algoritma menghitung luas lingkaran. Ya, menghitung luas segitiga dengan inputan alas dan segitiga berasal dari keyboard. Deklarasi contohnya integer ya, alas segitiga. Jadi variabel apa yang perlu disiapkan untuk digunakan dalam deskripsi ini harus dideklarasikan di sini. Ada alas segitiga, ada tinggi segitiga, ada luas segitiga. Sehingga pada deskripsi read alas segitiganya berapa, kemudian read tinggi segitiganya berapa. Luas segitiga sama dengan, ini rumusnya ya, setengah kali alas segitiga kali tinggi segitiga. Read sama dengan, kemudian baru ketemu luas segitiga. Ini contohnya lagi ada algoritma menentukan bilangan yang lebih besar. Ya. Ini headernya, kemudian deklarasinya integer. Ini persis seperti yang kita buat tadi pada contoh pertama pembuatan flowchart tadi ya. Integer ini bentuk angka 1, angka 2. Deskripsinya, write, masukkan angka 1. Jadi nanti di program kalian masukkan angka 1. Kemudian masukkan angka 2, kemudian read angka 2. If, ya, ini deklarasi langkah-langkahnya baru di sini. If jika angka 1 lebih besar angka 2, maka tulislah yang lebih besar. Yang lebih besar adalah angka 1. Else jika tidak yang lainnya, yang lebih besar adalah angka 2. And if ini sudah selesai. Nah, itu tadi cara membuat menentukan luas. Nah, sekarang tugas kalian adalah coba kalian buat sebuah algoritma. Yang di situ ada algoritma, kemudian ada flowchart, dan juga kalian deskripsikan seperti ini. Jadi ada algoritma header, ada deklarasinya, ada deskripsi. Jadi yang pertama yang kalian buat adalah algoritma luas persegi panjang dan algoritma luas lingkaran ya. Jadi tolong kalian buat. Kalau di sini tadi kan hanya contoh ini ada pembagiannya, ada header, ada deklarasi, ada deskripsi. Nanti coba kalian buat untuk tugas nanti ditulis di buku tulis, kemudian kalian kirim ke Google Form. Nanti infonya akan saya tampilkan di sini ya untuk link Google Formnya. Jadi
luas persegi panjang sama luas lingkaran. Dibuat algoritmanya, kemudian flowchartnya tadi seperti ini ya. Nah, ini buat seperti ini, kemudian buat flowchartnya, selanjutnya kamu buat seperti ini, algoritma menghitung luas. Nah, ini sudah ada bonus ini ya, sudah ada satu, kalian tinggal membuat flowchartnya seperti ini. Buat ini langkah sama flowchart ya. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada yang kurang jelas, nanti bisa kita diskusikan pada waktu pembelajaran daring, bisa ditanyakan di grup daring. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.